Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernita, NIM 0505201005 dari kelas Asuransi Syariah 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jihad dalam mempertahankan Islam. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih apa sih jihad itu? Jihad pada dasarnya berjuang atau berusaha dengan keras, segala usaha dan berupaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesulitan dalam memerangi musuh dan menahan agresinya. Ketika orang-orang kafir menyerang umat Islam, maka umat Islam wajib berjihad membela agama Allah. Mari yuk kita simak pembahasannya. Yang pertama, Perang Taif. Perang Taif merupakan kelanjutan dari Perang Hunain. Rasulullah beranjak ke Taif seusai dari Hunain dan setelah rampung mengumpulkan harta rampasan di Jinarah pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Khalid bin Walid berangkat lebih dulu dengan membawa 1.000 prajurit, kemudian disusul oleh Rasulullah dan beliau memerintahkan untuk mengepung benteng tersebut. Lalu, apa yang terjadi ya selama pengepungan? Terjadinya serangan anak panah dan lontaran peluru batu. Setelah pengepungannya cukup lama dan benteng tidak mudah ditaklukkan, maka Rasulullah meminta pendapat Naufal bin Muawiyah ad-Dili sehingga dapat menghentikan pengepungan Taif. Lalu, apa yang terjadi setelah berhasil menghentikan pengepungan? Setelah menghentikan pengepungan Taif, Rasulullah kembali ke Al-Jinarah dan menetap 10 hari pada waktu itu juga. Beliau belum membagi harta rampasan dengan harapan ada utusan suku Hawazin yang datang dan memohon amnesti tersebut untuk mendapatkan kembali barang-barang milik mereka. Karena tidak ada yang datang, beliau mulai membagi harta rampasan agar para pemimpin kabilah dan pemuka Makkah tidak banyak bicara dan protes lagi. Yang kedua, Perang Tabuk. Awal mula dari perang ini ketika sampailah berita kepada Nabi bahwa Raja Romawi akan menyerang Madinah Munawwaroh dengan bala tentara yang besar melalui Syam. Peristiwa tersebut mengakibatkan Rasulullah mengirim pasukan yang dikomandani oleh Zaid bin Harithah. Walaupun pada pertempuran itu tidak berhasil membalas dendam orang-orang zalim, namun menyisihkan rasa takut yang cukup besar bagi mereka. Lalu, apa tujuan Rasulullah memerangi bangsa Romawi tersebut? Tujuan Rasulullah bertitik tolak pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah menemui kekerasan daripadamu, dan ketahui bahwasannya Allah bersama bagi orang-orang yang bertakwa." Rasulullah melanjutkan perjalanannya hingga mencapai Tabuk dan tinggal selama lebih 10 malam di sana. Kemudian Rasulullah mengutus Khalid bin Walid bersama 420 pasukan penunggang kuda kepada raja di Damatul Jandal yang bernama Ukaidir. Pada saat bentengnya sudah di pelupuk mata, Khalid kemudian merintangi dari kudanya lalu menangkap dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Beliau menjamin keamanan dirinya untuk berdamai dengan syarat menyerahkan upeti 2.000 ekor unta, 800 orang tawanan, 400 buah baju besi, dan 400 buah tombak. Bagaimana dengan kabilah-kabilah yang mengabdi kepada kekaisaran Romawi? Mereka merasa yakin bahwa ketergantungan mereka terhadap kekaisaran Romawi telah berakhir dan berpindah tangan kepada kaum muslim. Dengan begitu, pasukan Islam meraih kemenangan tanpa melakukan peperangan dan batas wilayah Daulah Islamiyah bertambah luas dengan wilayah kekuasaan Romawi. 3. Perang Bani Kainuka. Butir-butir perjanjian yang sudah disetujui antara kaum Yahudi dan Rasulullah, tentu Rasulullah benar-benar melaksanakannya. Sementara kaum Yahudi justru mereka menodai lembaran sejarah dengan pengkhianatan dan pelanggaran janji. Ibnu Hisham meriwayatkan dari Abu Aun bahwa ada seorang wanita Arab yang datang ke pasar Bani Kainuka sambil mengenakan jilbab duduk di
pengrajin perhiasan. Tiba-tiba beberapa orang di antara mereka bermaksud hendak menyingkap kerudung yang menutupi wajah wanita tersebut. Sontak wanita tersebut pun menolak, dan diam-diam para lelaki mengikat ujung bajunya. Tatkala ia berdiri, bangkitlah auratnya tersingkap. Saat itu, kesabaran Rasulullah telah diuji, dan beliau pun mengangkat Abu Lubabah bin Abdul Munzir sebagai wakil beliau di Madinah. Bendera diserahkan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian beliau mengerahkan tentara menuju Bani Kainuka. Pengepungan berlangsung selama 15 hari hingga muncul hilal bulan Zulkaidah. Allah menyusupkan rasa takut ke dalam hati mereka dan menyerah pada keputusan Rasulullah untuk berbuat apapun terhadap diri mereka. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.